Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda di HW Podcast untuk hari ini. Dan mudah-mudahan ini juga merupakan sesuatu yang menarik ya, tema untuk hari ini untuk kita bahas. Seperti biasanya sekali lagi bahwa kita selalu mengangkat isu-isu tentang lingkungan yang terus kita tidak bosan-bosannya untuk memberikan informasi dan juga edukasi buat siapapun yang mendengarkan podcast ini. Untuk hari ini kita coba diskusikan tentang hutan adat di Aceh dan juga bagaimana pelaksanaan tata kelolanya. Nah, kita bicara tentang hutan adat di Aceh, tentu ini sudah sering kita dengar persoalan hutan adat di Aceh masih kelihatannya sangat kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif ya. Nah, pengakuan dan juga bicara tentang legalitas hutan adat juga ada potensi konflik dan perlunya koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak. Ini adalah tantangan yang memang perlu diatasi untuk memastikan pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat adat. Dan tata kelola hutan adat di Aceh umumnya dilakukan oleh masyarakat hukum adat atau di bawah koordinasi mukim dengan melibatkan lembaga adat seperti Pawang Utun atau yang juga kita kenal dengan istilah lain Panglima Adat Hutan. Ada juga Kejerun Belang atau yang juga dalam istilah lain kita kenal dengan Ketua Adat Persawahan dan perangkat lainnya yang mendukung untuk tata kelola hutan adat Aceh ini. Lalu pengelolaan hutan adat ini juga didasarkan pada kearifan lokal termasuk anjuran, pantangan, dan budaya setempat yang menjaga keberlanjutan hutan. Nah, untuk hari ini kita coba diskusikan ini dengan seorang pegiat ya, yang juga sudah namanya sudah sering kita dengar, putra kelahiran Selekat Bakungan Aceh Timur, juga alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan ya. Jurusannya juga sangat tepat sekali di konservasi sumber daya alam dan juga pejuang hutan adat Aceh bersama JKMA Aceh. Nah, ada yang menarik nih ya. Kita sapa dulu Bung Effendi. Assalamualaikum Bung Effendi. Waalaikumsalam Bang Kudus. Ya, selamat siang nih. Ya. Sehat ya. Sehat sejauh ini pokoknya sehat selalu insyaallah ya. Amin. Sehat lah. Amin. Sehat alhamdulillah, karena kalau sudah terhubung dengan podcast itu artinya sudah sehat ya. Oke, ini menarik ini sebelum kita bicara tentang ini. Ada moto yang mungkin ini Anda pegang ya. Sekali berarti setelah itu mati. Ini luar biasa moto ini. Jadi memang hidup itu harus punya sesuatu yang bisa diberikan manfaat bagi orang lain. Begitu ya, Bung Pendi? Siap Bang Kudus, benar. Kan dari Bang Kudus juga itu ajarannya itu. Oke, nah menarik ini kalau kita untuk diskusi tentang hutan adat Aceh. Kita lihat juga pengelolaan hutan adat ini kan berada pada masyarakat hukum adat sebenarnya ya, Bung Pendi. Iya Pak. Iya. Dan jika kita lihat juga masyarakat tersebut sendiri, ya sebenarnya seperti tidak ada gitu ya, maka hak tersebut ini bisa saja jatuh kepada pemerintah ya. Artinya ketika masyarakat yang disebut untuk pengelola hutan adat itu nggak ada indikasi bahwa nanti akan masuk ke dalam hutan tersebut akan dikelola oleh pemerintah. Secara umumnya seperti itu. Nah, bagaimana Anda melihat cerita ini, Bung Pendi? Ya Bang Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan, para pendengar podcast Hutan Wakaf di seluruh dunia yang berkenan mendengarkan diskusi dan obrolan ringan nih seputaran hutan. Ya, hidup hutan wakaf sebenarnya capaian saya apresiasi ya capaian yang luar biasa oleh kawan-kawan hutan wakaf. Alhamdulillah.
Iya, yang nggak kaleng-kaleng ya. Walaupun awal-awal usulan hutan wakaf ini dipandang sebelah mata sih, nggak dianggap ya. Tapi dengan gigih dan tanpa henti, para kawan-kawan pejuang atau inisiator dari hutan wakaf terus bergerak dan nggak main-main. Dan kita lihat sekarang sudah beberapa hektar mereka wujudkan di Aceh Besar dan itu nggak main-main. Baik. Kita tinggalkan isu hutan wakaf dulu karena memang hutan wakaf itu posisinya satu tingkat lebih tinggi dari hutan semuanya yang ada di Indonesia sekarang. Karena hutan wakaf itu langsung wazirnya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak main itu. Salut buat inisiator hutan wakaf ini walaupun mereka adalah teman-teman kita semua juga. Kembali ke hutan adat. Kalau kita tarik tadi premis yang Bang Kudus katakan bahwa hutan adat itu sepanjang ada masyarakat adatnya. Kalau tidak ada masyarakat adat maka dikuasai oleh negara. Ini kan frame yang dibangun oleh pemerintah bahwa mereka seakan-akan tidak bersalah gitu. Padahal realitas hutan di Indonesia ini sebelum Indonesia ini ada itu semuanya hutan adat. Mau nggak mau, suka nggak suka, semua hutan Indonesia ini hutan adat. Mau kemana kita melangkah coba? Semua ada penguasanya pada saat Indonesia belum merdeka. Dari Sabang sampai Merauke itu ada penguasanya, ada wazirnya, ada sultannya, ada yang memiliki. Contoh lah kita lihat sekarang untuk daerah ibu kota Yogyakarta, daerah khusus. Itu berapa luas hutan yang dimiliki oleh sultan dan negara mengakuinya kan? Nah, kalau kita tarik itu ke Aceh yang punya mukim kan sama dengan sultan karena mereka juga feodal sistemnya kan? Nah, kenapa hutan mukim kok tidak seperti itu mereka sebut gitu? Dan hutan kerajaan itu yang dimiliki kerajaan sultan di Yogyakarta itu statusnya bukan hutan adat, ya hutan sultan. Padahal itu harus dilekatkan ke hutan adat karena kan kepemilikan yang ada historinya, ada jejak sejarahnya. Nah, begitulah kita di Aceh juga sama posisinya seharusnya. Nah, keluar premis yang tadi Bang Kudus sebutkan bahwa sepanjang ada masyarakat adatnya, kalau nggak ada maka dikuasai oleh negara. Lah, selama ini memang dikuasai oleh negara yang tidak yang nggak izin ke masyarakat adatnya langsung mereka klaim ini hutan negara gitu. Nah, kenapa kok sekarang tiba-tiba mereka dibangun barrier seperti itu? Tandanya kan nggak ikhlas gitu loh. Pemerintahnya nggak ikhlas. Ya kalau nggak ikhlas tuh banyak ngomong istilahnya ya, dan kalau banyak sekali ngomongnya itu jadinya bukan ikhlas, jadi iklan ya. Bung Pendi, kita lihat sebenarnya kalau beralih ke masyarakat hukum adat di Aceh ini sebenarnya kan mereka seperti yang statement Anda tadi sudah lama secara tradisional mengelola hutan tersebut kan. Nah, persoalan lain itu karena tidak ada pengakuan, sebut saja mungkin legalitas dari pemerintah. Nah, ini sering hutan mereka itu yang sudah mereka rawat, sebutlah seperti itu, ini menjadi target kepentingan tertentu ya, jadi target kepentingan lain. Ya, sebut saja misalnya seperti untuk industri, infrastruktur, dan perkebunan, whatever lah, apapun itu. Bagaimana Anda melihat ini, Bung Pendi? Iya Bang, masyarakat ada di Aceh itu kan terfragmentasi pasca undang-undang pemerintahan yang mengeneralisir penyebutan wilayah pemukiman itu dengan desa, sehingga mukim kehilangan areanya, hilang nomenklatur mukim ketika desa-desa itu ditabalkan oleh pemerintah menjadi bordering wilayah suatu pemukiman. Nah, pasca ini berlalu kan mukim kita bangun kembali pengakuannya dan dan mukim di Aceh itu tetap ada dan tetap
terus berlanjut dan berlangsung ke pemerintahannya gitu. Suka nggak suka pemerintah itu memang sudah ada, walaupun akhir-akhir memang mukim itu diakui tapi tidak dilirik gitu loh. Oke. Mereka diakui tapi tidak dilirik. Kenapa nggak diakui? Coba lihat nanti di kop surat desa itu, pasti langsung kecamatan tanpa mukim. Padahal di undang-undang pemerintah Aceh itu ada tingkatannya dan mungkin masuk salah satu tingkatan ke pemerintahan gitu loh. Nah, kenapa ini nggak mereka masukkan? Ini kembali tadi kayak Abang bilang tadi, banyak kali iklannya nggak ikhlas jadinya pemerintah ini gitu. Dan pemerintah Aceh tidak outstanding atau tidak progresif lah dalam mendorong kepemerintahan adat untuk menempatkan legalitas seperti mukim itu yang sebenarnya. Nah, pada tahap ini mukim ini kan belakangan kan minta porsi nih ke pemerintah ini. Kami ada tapi kok nggak dianggap nggak ada gitu. Contoh lah, berapa banyak mukim yang dikasih fasilitas kantor, atau berapa banyak mukim yang diakui hak-hak pengelolaannya. Padahal di Aceh itu kan semua ada mukim. Tapi kenapa tidak semua difasilitasi pengakuan hutan adatnya? Oke. Nah, hanya ada beberapa yang sudah berjuang mengusulkan hutan adat baru sekarang dikasih. Kenapa nggak semua gitu loh? Ini kan kembali yang kayak kita bicarakan tadi, ada ketidakberpihakan lah kita lihat pemerintah ke masalah pemerintahan adat yang kita dimiliki oleh Aceh khususnya gitu. Oke, Bung Pendi, kita coba ambil kasus saja ya, seperti di Mukim Bengga misalnya, itu pernah diusulkan. Ini informasi yang kita dapat, ada seluas lebih kurang 10.000 hektar, 10, sekian hektar, 10.000 ya, 10.000 sekian hektar, 10.900 kalau nggak salah. Tapi dari jumlah yang usulan itu yang dikabulkan itu hanya sekitar 4.000-an. Bagaimana ini sebenarnya, Bu? Iya Bang, ini kan memang krusial ya, karena di awal itu saya dan kawan-kawan JKMA pada waktu advokasi hutan adat di Bengga ini, saya akan berpegang pada bahwa batas wilayah mukim ini mengikuti batas wilayah administrasi desa yang ada di dalam kawasan mukim. Nah, artinya mukim ini ya wilayahnya mengikuti wilayah batas desa. Seberapa luas desa-desa itu, sebegitulah luasnya wilayah mukim. Nah, pada tahapan ini kita memperoleh lawan yang cukup berat dari kementerian pada waktu itu, karena mereka menganggap bahwa tidak semua wilayah hutan ini sanggup dijelajahi oleh masyarakat. Nah, waktu itu saya malah sempat adu argumen bahwa kita bisa adu, saya bilang dengan orang KLHK bahwa mereka lebih tahu loh titik-titik wilayah hutan itu daripada orang-orang KLHK. Mau dimanapun levelnya, mau di tingkat provinsi, di tingkat daerah, kabupaten, bahkan di kementerian, kalian nggak tahu, cuma di hutan itu ada apa, tapi masyarakat tahu, gitu. Masyarakat adat itu, mereka batasnya mereka lapat, mereka bikin dalam bentuk literasi, dalam bentuk ucapan, gitu, bahwa nabatemu tudung, ujung apa, ada gua, itu yang menjadi batas bagi mereka. Dan itu ada di dalamnya, dan itu nggak diketahui oleh orang kehutanan, saya bilang. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa mereka yang selama ini mengelola hutan, karena mereka tahu apa isi di dalamnya, dan mereka tahu batas-batasnya. Nah, pada kasus Bengga ini, karena pada advokasi awal itu, saya dan kawan-kawan memang bersikukuh bahwa hutan adat Bengga ini adalah seluas wilayah mukim itu, yaitu 10.000 sekian itu. Nah, tapi dalam perjalanan
karena tadi bahwa ketika turun tim Pertek ya dari kementerian, itu tadi yang mereka bawa bahwa tidak semua luas wilayah Mukim itu sanggup dijelajahi oleh masyarakat adat. Berarti anggapan mereka hanya kayak yang pernah dibicarakan seperti Siwuro Jawa. Nah ini kan ungkapan Siwuro Jawa ini kan ungkapan yang absurd juga gitu ya. Siwuro Jawa itu Siwuro Jawa siapa? Anak SD, anak SMP atau anak SMA gitu kan? Bapak tua. Sehari perjalanan sampai pulang pergi ya. Iya, kalau orangnya naik kuda gimana coba? Oke, Bung Pendi, ini kita beralih sedikit ke pemanfaatan daripada hutan adat ini sendiri. Kalau kita lihat ini kan di Aceh sendiri itu diwariskan secara menurun pastinya, dan mereka juga fokus pada kebutuhan masyarakat setempat ya, dan pastinya juga dengan memastikan untuk tetap menjaga keberlanjutan lingkungan di tempat mereka tinggal tersebut. Nah ini bagaimana sebenarnya Bung Pendi untuk bicara tentang pemanfaatan hutan adat Aceh ini? Iya, kalau awal-awal itu pemanfaatan hutan itu kan sifatnya subsisten dia Bang. Artinya hanya untuk pemenuhan kebutuhan hari ke hari. Ya. Nah, tapi belakangan kan sudah banyak muncul kemajuan teknologi dan segala macam yang memungkinkan pengelolaan hutan itu memberikan manfaat yang luar biasa dan berkelanjutan gitu. Nah ini yang sekarang menyambut hutan adat di Aceh yang sudah ada legalitasnya untuk mulai digarap dan dikelola oleh masyarakat adat. Nah ini mungkin yang harus kita waspadai juga, karena bukan tidak mungkin hutan adat yang sudah lahir sekarang di Aceh, takutnya itu di kapling-kapling. Nah, kapling-kapling oleh warga masyarakat yang nanti ya berujung ke kecemburuan sosial. Kenapa dia dapat, kenapa saya enggak, kan gitu. Ini saya khawatirkan di awal kemarin itu. Ya walaupun ketika kemarin itu ada sedikit program di Mukim Kunyit PD, Padang Fiji, bahwa pengelolaan hutan adat ini pada awal sekarang ditujukan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan. Nah, yang tidak memiliki lahan, yang memang berkebutuhan. Dan kemarin itu karena ada pengaruh utama gender, jadi kita maksudkan itu bagi emak-emak atau bagi perempuan-perempuan yang menjadi kepala keluarga. Oke, Ben. Nah, ini menarik. Ini kita coba pendalam sedikit tentang pemanfaatan tersebut. Kalau kita lihat ada pembagian zonanya tidak? Misalnya jadi zona lindung kah, zona khusus atau zona produksi. Pastinya ini terkait untuk memastikan keseimbangan dari ekosistem dan juga pemanfaatan yang sustainable seperti itu. Ini bagaimana, Bu Pendi? Iya, enggak, itu tetap Bang. Bahkan kalau masalah lindung itu kan masyarakat adat lebih bijak daripada pemerintah. Oke. Terutama dalam melindungi daerah tangkapan air atau daerah mata air. Nah, karena ini kan berdampak langsung ke mereka, dan ini yang tadi disebutkan turun-temurun ini salah satunya. Ketika daerah itu ada materi, mereka akan menjaga itu dengan membuat beberapa prasa-prasa magis bahwa ini wilayah terlarang, ini wilayah daerah yang banyak penunggunya, sehingga masyarakat tidak boleh semena-mena, atau ketika masuk kawasan itu harus berdoa atau harus mengucapkan segala macam ritual-ritual. Dan itu ada case-nya gitu kan. Nah ini adalah salah satu upaya yang dibangun oleh indatu kita orang Aceh dulu dalam menjaga kawasan lindung ini supaya nggak rusak kawasan mata air mereka gitu. Nah, untuk wilayah kelola yang lain tadi atau kelola budidaya, untuk Aceh besar itu
kalau dari pengalaman itu wilayah Aceh Besar jarang ada, Aceh Besar dan Pitu jarang ada yang apa namanya produk khusus gitu dari tanaman. Misalkan kalau di beberapa wilayah itu ada yang namanya Haminjon yang di Batak ya, yang di Toba itu artinya ada daerah penghasil kemenyan. Nah, dan kalau kita mungkin apa namanya yang damar ya, damar. Nah, dan itu kita nggak ada untuk Aceh Besar sama Pidi, kita nggak punya sumber daya itu. Nah, biasanya kalau ada itu cenderung ada apa namanya ya pengaturan dalam memanennya. Nah, tapi karena di Aceh Besar dan Aceh Pidi nggak ada, mungkin wilayah kelola ini hanya untuk kayak rotan, kayak apa namanya sarang madu segala macam. Kemudian satu lagi wilayahnya juga ada untuk kerbau, untuk gembalaan atau untuk sapi. Nah, apa namanya? Secara garis besar itu biasanya hanya dua untuk apa namanya wilayah kelolanya, wilayah lindung dan wilayah apa namanya budidaya. Sementara itu ya, Kalau bicara kewenangan untuk lembaga adat, ya seperti mungkin misalnya, bagaimana ini apa namanya kalau kita bicara tentang misalnya untuk penegakan aturan dan juga kalau sebut saja terjadi sengketa-sengketa yang terkait dengan hutan adat, itu seperti apa yang pernah Anda temukan atau mungkin pernah Anda alami dalam kegiatan Anda di lapangan? Kalau dulu dan sampai sekarang di beberapa wilayah itu masih kuat kewenangan dari perangkat adatnya, dari mukimnya ya. Ketika ada pelanggaran itu memang mereka ada sidang-sidangnya, mereka sidang warga masyarakat yang melanggar ketentuan mereka itu, dan itu karena mungkin hukumnya tidak mengikuti hukum formal di negara, misalnya penjara segala macam. Kalau kita di adat kan hukumnya hukum win-win solution ini biasanya, cukup kambing kah atau ayam kah atau apa namanya dilarang masuk selama beberapa bulan, nggak boleh ngambil, kan yang lebih soft gitu ya sifat sanksi yang ada di masyarakat adat kita, sehingga jarang sekali terekspos bahwa hukum ini berjalan dengan baik gitu di masyarakatnya. Tapi walaupun ini kan efek dari apa namanya peraturan pemerintah juga ketika mereka mengeneralkan pemerintahan desa sehingga mukim ini hilang nomenklaturnya, dan itu jadi alasan bagi masyarakat di sebagian daerah untuk tidak mengakuinya lagi. Nah, walaupun belakangan sudah mulai digerakkan ada juga gitu. Ya, bicara pengakuan ini, Bung Pendi, kita dengar beberapa waktu lalu ya belakangan ini ada desakan masyarakat yang mereka tujukan kepada Bupati Biren ya untuk segera membentuk satuan tugas untuk penjaga kawasan hutan adat di Kabupaten Biren itu. Nah, kita lihat karena munculnya permintaan tersebut ini karena mungkin masyarakat melihat ada maraknya penambahan hutan adat ya yang dia berada di sana. Informasi kita dapat itu ada sekitar 8.830 hektar di Kecamatan Pedada dan juga Jempa. Nah, ini apakah juga bisa disebut adanya sinyal bahwa meskipun hutan adat itu telah mendapat pengakuan dari pemerintah, tapi pada prakteknya dan juga eksistensi pelestariannya sendiri sepertinya ini tidak ada jaminan, apalagi untuk kita bicara tentang masa depan. Apa yang Anda lihat dari cerita ini, Bung Pendi? Ini mungkin saya terpaksa mengkotak-kotakan Bang ya, bahwa apa namanya perolehan legalitas hutan adat di Aceh itu memang ada di Pidi, di Aceh Barat dan di Biren. 3 kabupaten ini yang dapat apa namanya memperoleh SK hutan adatnya. Dan ini juga dipengaruhi oleh proses pengusulan. Bagaimana ketika di awal itu masyarakatnya
memohon, meminta atau mengklaim wilayah ini itu pada proses pendampingan itu sangat-sangat mempengaruhi gitu ya. Dan untuk wilayah Biren itu saya dan JKMA itu tidak sempat membidaninya, bukan JKMA yang membidani untuk wilayah Biren. Itu kawan-kawan AGC kalau nggak salah yang berinisiasi untuk hutan adat di Biren. Nah, ini kan nampak dari apa ya, yang tadi kita sebut masalah konflik segala macam ya. Kalau saya melihat ketika usul ini muncul di Biren, karena di Aceh Barat dan Aceh PD ini nggak muncul hal seperti ini, nggak ada. Sudah selesai yang kayak gitu loh, nggak ada lagi persoalan. Nah, di Biren ini kenapa muncul itu? Karena kita harus akui juga Bang bahwa adat ini kan dinamis ya, di semua wilayah dinamis, dia bergerak terus gitu kan. Walaupun usulan ini sangat absurd gitu, absurd dalam arti bahwa seakan-akan aparat atau perangkat adatnya tidak ada pengakuan di tingkat masyarakat. Nah, ini kan kita lihat ketika Biren mengusulkan itu, berarti kan mereka nggak kuat di bawah, di tapaknya mereka nggak kuat gitu. Ya, walaupun ada dugaan kita bahwa yang bergerak dalam mengokupasi wilayah adat, hutan adat di Biren itu kemungkinan pihak-pihak yang punya kekuatan. Nah, ya kita menduga seperti itu ya, sehingga masyarakat adat di Biren itu butuh bantuan dari pihak lain yang lebih powerful untuk mengatasi itu. Saya menduga itu sih Bang. Karena kalau dengan normal aja seharusnya itu nggak terjadi, karena perangkat adat itu sudah bekerja itu sangat kuat di tingkat masyarakat adat, tingkat apa yang sudah kuat gitu. Ya, baik Bung Pendi. Ini berarti kan ada pertanyaan lain itu, bagaimana dengan pengamanan hutan adat itu sendiri. Bagaimana perspektif Anda melihat ini, Bung Pendi? Ketika dikelola oleh masyarakat adat, dia ngapain diamankan gitu Bang? Nggak perlu diamankan. Karena mereka bekerja di hutan mereka sendiri, kenapa harus diamankan gitu? Artinya nggak perlu ditakutkan, nggak perlu takut. Nah, itu memang perlu dibangun barrier yang tegas ya, batas yang tegas antara wilayah adat ini dengan wilayah yang bukan adat. Karena itu tadi bahwa tidak semua wilayah mukim itu diakui sebagai hutan adat. Jadi pertentangan di awal diri saya pribadi pada waktu ini kita usulkan pertama, ini kan dipaksa oleh pemerintah bahwa kami hanya mengakui yang sepeta ini loh. Dan kalau lebih dari ini kami nggak akan kasih legalitasnya. Ya mau nggak mau kita ambil dulu yang ini gitu loh Bang. Nah, ya, baik Bung Pendi, ini panjang sebenarnya kalau kita mau teruskan, tapi kita terbatas dengan waktu. Next, mungkin kita bisa diskusi lebih detail kembali. Terima kasih atas kesediaan dan waktu Anda untuk hadir di podcast ini. Sukses buat Anda dan teman-teman memperjuangkan hutan adat, ya, khususnya di Aceh, Bung Pendi. Salam buat teman-teman Anda dari kami di HW Podcast. Terima kasih banyak. Sama Bang. Salam juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.